Menlu Sugiono yang baik, saya Dino Patijalal membuat pesan ini sebagai sesepuh Kementerian Luar Negeri, sebagai pendukung politik luar negeri, sebagai ketua Ormas Hubungan Internasional terbesar di Indonesia dan di Asia, dan juga sebagai rakyat. Saya juga membuat pesan ini sebagai orang yang sudah berkecimpung dalam diplomasi selama hampir 40 tahun, baik dari dalam maupun luar pemerintah. Ada 4 kritik dan pesan saya untuk Menlu Sugiono untuk kesuksesan diplomasi Indonesia. Pertama, mohon luangkan waktu lebih banyak untuk memimpin Kementerian Luar Negeri. Kemlu is now very much in need of leadership. Idealnya, Menlu Sugiono bisa full-time mengurus Kemlu, tapi minimal 50%. Dan kalau bisa 80%, alhamdulillah. Kementerian Luar Negeri itu seperti mobil Ferrari, salah satu lembaga terbaik di NKRI yang penuh dengan talenta diplomat yang luar biasa. Tapi mobil Ferrari itu hanya bisa perform kalau dikendarai oleh driver yang juga piawai dan fokus. Dewasa ini banyak sekali KBRI yang tidak mendapatkan arahan dari pusat. Rapat koordinasi para duta besar tertunda hampir setahun, dan ketika terjadi pun para kepala perwakilan tidak banyak mendapat strategic direction. Banyak diplomat yang kinerjanya drop karena anggaran dipotong drastis, dan banyak diplomat yang mengalami demoralisasi dan merasa tidak terdorong untuk berinisiatif karena merasa tidak akan direspon dari atas. Bahkan kabarnya banyak duta besar kita yang sulit menemui Menlu kalau mereka pulang di tanah air. Dan resikonya banyak kesempatan di tingkat tinggi yang tidak akan ada follow-up-nya atau tidak terfollow up dengan baik. Dan juga ada resiko hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat menjadi tidak berimbang dan lebih banyak dikendarai oleh mitra kita. Dan kalau ini terus berlangsung, maka Kemlu yang selama ini dikenal sebagai Center of Excellence, lambat laun akan menjadi Island of Mediocrity. Masalah ini bisa dianggap sepi sekarang, tapi meledak di kemudian hari, atau lebih baik masalah-masalah ini dibenahi dari sekarang, sehingga 4 tahun ke depan, Kementerian Luar Negeri bisa berjalan lebih baik, dan ini mutlak membutuhkan leadership dari Menlu Sugiono. Saya dan komunitas hubungan internasional tidak mau Kemlu kita mengalami nasib yang sama dengan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. 2, mohon Menlu Sugiono dapat berkomunikasi dengan publik mengenai langkah-langkah politik luar negeri Indonesia. Ada ilmu dari Menlu Ali Alatas bahwa foreign policy begins at home, yang berarti segala langkah diplomasi di luar negeri akan percuma kalau tidak dijelaskan, dipahami, dan didukung publik di dalam negeri. Lihat saja bagaimana Menteri Keuangan Purbaya dalam waktu singkat menjadi sangat populer dan dihormati publik karena ia rajin sekali memberikan penjelasan mengenai kebijakan keuangan negara. Dalam 1 tahun terakhir, Menlu Sugiono belum pernah sekalipun memberikan policy speech baik di dalam maupun di luar negeri. Juga tidak pernah melakukan wawancara khusus dengan media mengenai substansi politik luar negeri, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan dalam 1 tahun terakhir, jarang sekali ada penjelasan publik dari Menlu mengenai langkah-langkah politik luar negeri Indonesia, selain pidato awal tahun yang telah menjadi tradisi Kementerian Luar Negeri. Kami tidak ingin melihat Menlu Sugiono mendapat predikat sebagai silent minister. Kami prihatin juga bahwa komunikasi Menlu Sugiono secara dominan dilakukan melalui Instagram yang penuh dengan foto dan video, tapi tidak ada suaranya. Dan kami juga melihat Menlu semakin menjauh dan semakin menutup pintu kepada publik untuk urusan hubungan internasional. Dalam Conference on Indonesian Foreign Policy yang merupakan konferensi politik luar negeri terbesar di dunia, ribuan pemuda dan mahasiswa Indonesia datang dari berbagai provinsi khusus untuk mendengar pembahasan mengenai politik luar negeri. Namun semua surat, telepon, WhatsApp, permohonan pertemuan, dan lain sebagainya sama sekali tidak direspon oleh Bapak Menlu Sugiono selama berbulan-bulan. Dan pengalaman saya, Menlu negara manapun, kalau mereka tahu ada konferensi politik luar negeri di negara mereka, apalagi sebesar ini, yang terbesar di dunia, mereka akan langsung membatalkan semua agenda lain untuk bertemu dan meladeni konstituen dalam negeri mereka. Sebelumnya juga dalam konferensi ASEAN for the People's Conference yang merupakan inisiatif dari rakyat Indonesia sendiri dan perhelatan ASEAN terbesar di Indonesia tahun ini, Menlu Sugiono juga tidak hadir.
Padahal Menlu Thailand Sihasak menyempatkan diri untuk hadir di konferensi itu sewaktu melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Sugiono di Jakarta. Kami ingin agar Menlu Sugiono dapat berubah dari Menlu yang absen menjadi Menlu yang hadir dalam urusan hubungan internasional di dalam negeri. Dan kami sungguh berharap dalam 4 tahun ke depan Menlu Sugiono bisa secara rutin, kalau bisa setiap minggu, berkomunikasi dengan rakyat melalui pidato publik atau policy speech, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena itulah tugas utama seorang Menlu. Kalau ini tetap tidak dilakukan, maka Menlu dan Kemlu akan kehilangan wibawa dan kredibilitas dan akan dianggap remeh. Karena dalam dunia diplomasi ini, yang paling unggul adalah mereka yang paling vokal dan persuasif. 3, mohon Menlu Sugiono dapat engage dengan stakeholders atau pemangku kepentingan hubungan internasional, baik yang mendukung maupun yang kritis. Ini tentunya konsisten dengan prinsip pemerintah yang melayani rakyat dan dekat dengan rakyat. Sekarang ini kami sebagai konstituen hubungan internasional merasa Menlu Sugiono jauh sekali dari kami. Tidak komunikatif, tidak responsif, tidak accessible. Misalnya, undangan terakhir dari berbagai ormas hubungan internasional kepada Menlu untuk berdialog dan menerima masukan dari mereka tidak pernah diladeni. Dan ini disayangkan karena tahun 2029 nanti kami sebagai konstituen politik luar negeri ingin sekali memberikan rapor yang bagus kepada Menlu Sugiono. Tapi ini tidak akan terjadi secara otomatis. Trust, respect, dan support from the stakeholders is something you have to earn. Dan azas yang selalu dipegang Menlu-Menlu terdahulu adalah never burn your bridges. Karena kalau ada masalah nanti, tidak ada orang yang akan membela Anda. 4, Menlu Sugiono dapat bersikap terbuka, welcoming untuk bekerja sama dengan akar rumput hubungan internasional. Saya paham tugas utama Menlu adalah untuk membantu Presiden, tapi ini tidak berarti memunggungi rakyat. Bahkan 2 hal ini sebetulnya saling mendukung. Kalau ada inisiatif dari ormas hubungan internasional, kami berharap Menlu dapat responsif. Jangan sampai ada kontradiksi di mana Menlu di forum internasional selalu menyerukan pentingnya kerjasama, tapi dalam kenyataannya sangat susah sekali diajak kerjasama. Dalam dunia diplomasi, inisiatif bisa datang dari pemerintah, dari atas, tapi juga bisa dari bawah, dari ormas dan dari akar rumput. Alangkah indahnya kalau kita semua bisa bekerja sama dan bergotong royong. Jujurnya, dari pengalaman saya berdiplomasi, gotong royong antara pemerintah dan ormas hubungan internasional inilah resep sukses dari politik luar negeri. Demikian saya membuat pesan ini karena kami ingin melihat Menlu Sugiono sukses. This is a message of love and support for you. Saya mohon maaf komunikasi melalui social media, namun saya tidak ada pilihan lain karena semua jalur komunikasi dengan Menlu Sugiono efektif terblokir selama berbulan-bulan dan kami tidak ingin hal ini terus berlangsung. Menlu Sugiono, remember, you only have one shot at history. Kalau semua usulan kami tadi dilakukan agar Menlu lebih banyak waktu memimpin Kemlu, menjelaskan politik luar negeri kepada publik, merangkul ormas-ormas hubungan internasional, dan terbuka pada uluran kerjasama dari masyarakat, maka saya yakin Menlu Sugiono akan menjadi Menlu yang cemerlang. Kalau semua ini tidak dilakukan, maka Kementerian Luar Negeri akan redup, diplomasi Indonesia akan merosot, dan Menlu Sugiono akan dicatat sejarah dengan nilai merah. Saya Dino Patijalal, speak truth to power, speak truth to the people, wisdom without fear.